Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pandu Wijaya dengan NPM 21150610555, asal kelas PSDIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode OOAD atau Object Oriented Analysis dan Design pada mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini terdapat jurnal yang saya acu untuk metodologi OAD, yaitu menggunakan jurnal mengenai analisis dan perancangan sistem informasi pengajuan cuti pegawai menggunakan Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Di sini menggunakan studi kasus pada PT Pos Indonesia Surabaya, Kebonrojo. OOAD atau bisa disebut juga sebagai Object Oriented Analysis and Design terdiri atas 5 tahap, yaitu modelkan use case, menganalisis arsitektur, menganalisis use case, mengidentifikasi elemen data, dan memodelkan data. Nah, perbedaannya dibandingkan dengan metodologi lain seperti SDLC, pada OOAD itu sendiri lebih berfokus pada objek, sedangkan pada SDLC atau Software Development Lifecycle itu lebih berfokus pada adanya perancangan sebuah sistem. Sedangkan pada OAD menggunakan pendekatan berorientasi pada objek, yaitu bisa terdiri atas objek, objek kelas, maupun inheritance. Berdasarkan studi kasus yang kami gunakan di sini, OAD itu menggunakan standar permodelan menggunakan bahasa pemodelan yaitu Unified Modeling Language atau bisa disebut juga sebagai UML. UML merupakan notasi untuk permodelan desain yang berorientasi pada objek. Nah, diagram UML ini diantaranya ada use case diagram, class diagram, activity diagram, object diagram, package diagram, dan space diagram. Nah, pada jurnal kali ini terdapat beberapa contoh dari use case maupun class diagram, activity diagram, object diagram, dan juga space diagram. Sini terdapat ini flow dari langkah-langkah kerja yang digunakan pada studi kasus jurnal perancangan cuti pegawai. Di sini terdapat mulai lalu ada studi pustaka, pengumpulan data, permodelan bisnis, dan analisis kebutuhan. Lalu dilanjutkan dengan analisis perancangan sistem informasi, pengujian, kesimpulan, dan saran. Diakhiri dengan selesai. Nah, langkah-langkah metodologi penelitian tersebut dilakukan seperti terlihat pada gambar 1 ini. Teorinya bisa diambil dari buku maupun penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang jelas, segala penelitian tersebut diambil melalui kantor pos Kebonrojo Surabaya, lalu didokumentasikan. Nah, sini dapat terlihat beberapa jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat use case specification karena dia menggunakan UML. Sini terlihat ada penjelasan mengenai use case specification-nya. Lalu sini dapat state machine diagramnya juga dijelaskan. Lalu terdapat juga activity diagram dan space diagram. Juga terdapat class diagram karena dia menggunakan orientasi objek, yang mana dalam orientasi objek terdapat kelas dan juga objek serta adanya inheritance atau pewarisan. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai jurnal yang saya ambil mengenai metodologi OOAD atau Object Oriented and Design. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pendekatan menggunakan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD bertujuan untuk menganalisis sebuah sistem menggunakan metode objek, yang mana metode tersebut
berhubungan dengan UML atau Undefined Modeling Language, sehingga mempermudah mendesain suatu sistem informasi menggunakan sistem objek. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.